Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, khususnya bagi para mekanik pemula, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jalur pompa oli yang berada pada Yamaha Vixion, yang mana kali ini motor Yamaha Vixion ini mengalami kerusakan pada temlar. Jadi lahar temlar motor Vixion ini pecah karena tidak adanya pelumasan pada bagian temlar dan noken as. Mengapa tidak ada pelumasan pada bagian ini? Karena oli tidak sampai. Jadi kita cek saja apa yang menyebabkan oli tidak naik ke atas. Baiklah, untuk cara mengetesnya ya, kita engkol saja, kita selah apakah oli dari lubang ini akan keluar atau tidak, dan ternyata tidak. Kemudian langsung saja kita buka dari ruang filter oli. Sudah kita buka, kita engkol ataupun kita selah, ternyata oli masih keluar ketika kita selah. Itu pertanda bahwasanya pompa oli tidak mengalami kerusakan. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa oli tidak bisa naik ke atas ke silinder head sedangkan pompa oli tidak mengalami kerusakan? Ini kemungkinan besar adalah seal yang ada di askruk itu rusak, ataupun ada lubang bagian-bagian lubang jalur oli yang tersumbat oleh kotoran ataupun sisa-sisa lem. Jadi ini dia pompa olinya, sudah kelihatan ya. Ini dia bak bagian kanan. Dari pompa oli kemudian ditransfer ke filter oli, masuk ke ruangan filter oli. Kemudian oleh tutup dari filter oli akan diteruskan masuk kembali ke dalam mesin melalui jalur yang sudah disediakan. Jadi sekali lagi oli masuk ke ruang filter oli, kemudian dia akan masuk kembali melalui tutup filter oli, di mana tutup filter oli ini ada lubang untuk jalur oli, jalur sirkulasi oli. Ini dia penampakannya lubang dari tutup filter oli. Jadi masuk ke lubang ini, kemudian keluar dan diteruskan masuk ke dalam bak mesin kembali. Tetapi dia menuruti jalur yang sudah ada. Masuk kembali, kemudian dia akan berada di sini. Dia akan terbagi menjadi 3 buah jalur, yaitu jalur yang menuju silinder blok ataupun ke temlar ataupun ke noken as. Kemudian setelah dia membasahi temlar, dia akan masuk ke sini ke ruangan dari satelit ataupun ruang produk kopling beserta asnya, set kopling. Kemudian dia yang di sini akan masuk ke yang kedua, dia akan masuk ke lubang askruk, dimana setelah dia masuk ke lubang askruk, dia akan melumasi kelahar askruk dan beserta stang seher. Dia akan terlumasi melalui lubang yang berada pada askruk. Setelah yang bagian kedua tadi masuk ke lubang askruk, dan yang terakhir dia akan masuk ke jalur naik ke atas mengikuti lubang ini, jalur ini, dan kemudian naik, diteruskan lagi naik ke atas melewati
baut panjang pengunci dari blok menuju lubang yang ada pada head ataupun kop head ataupun deksel. Dia akan masuk ke jalur ini, lubang ini, kemudian masuk ke dalam pen dari templar. Dia masuk pen templar, kemudian membasahi templar beserta noken as, dan seluruh ruangan ini akan terlumasi oleh oli. Baiklah, untuk para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, sehingga kedepannya saya lebih giat untuk membuat video-video yang mungkin bisa membantu para mekanik pemula ataupun teman-teman yang suka otak-atik mesin di rumah sendiri. Ternyata di sini saya periksa yang rusak adalah seal askruk. Jadi ini sudah saya ganti, sudah saya pasang dengan yang baru. Apabila seal askruk ini rusak, maka tekanan pompa oli yang akan menuju jalur-jalurnya dia akan berkurang. Dia akan bocor, rembes, sehingga tekanan pompa oli tidak maksimal dan oli tidak sampai pada tempat yang diinginkan. Ini dia sedikit penampakan dari templar yang pecah yang diakibatkan oleh pelumas yang tidak sampai pada templar, yang mana oli tadi tidak sampai pada templar karena seal dari askruk tadi mengalami kebocoran sehingga tekanan pompa oli berkurang. Ini templarnya sudah saya ganti dengan yang baru. Dan untuk memastikan apakah jalur pompa oli yang sudah saya jelaskan tadi terisi oleh oli, langsung saja kita pasang kembali ya. Bak kanan, bak bagian sebelah kanan kita pasang kembali untuk mengetahui apakah sesudah kita ganti seal askruk tadi, oli mampu terdorong ke atas, karena seal askruk ini sudah baru, sudah tidak mengalami kebocoran lagi. Kita pasangkan saja. Kemudian setelah kita pasangkan, sudah kita baut kencang semua, baru kita selah, kita engkol apakah dari lubang transfer oli yang menuju ke atas ke silinder blok dan silinder head akan keluar pada lubang jalur yang sudah ada. Kemudian langsung saja kita engkol untuk memastikan bahwasanya oli keluar dari lubang ini. Apabila sudah keluar berarti memang benar oli tidak naik tadi diakibatkan oleh seal askruk yang rusak ataupun yang bocor. Kemudian untuk mengetahuinya lagi, langsung saja kita pasang semuanya. Sesudah terpasang semua, di sini ada baut menggunakan kunci 8, kita buka saja. Apabila di sini keluar oli, maka sudah dipastikan bahwasanya sirkulasi oli pada Yamaha Vixion itu sudah berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Untuk mengetahuinya langsung saja kita engkol ataupun kita selah. Apabila olinya keluar, maka dipastikan sirkulasi oli nanti sudah berjalan dengan normal seperti yang kita harapkan. Ya, ternyata oli sudah berjalan dengan normal. Mungkin cukup sekian video dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.